Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Nukhbatul Fikar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang wafat tahun 852 Hijriah. Ini nggak bisa kok share screen, nggak tampil layar ya? Apa internetnya yang jelek? Nah, ini cuman yang kebaca cuman screen doang, tapi wordnya ya, tapi apa sekarang yang tampil apa word ya, apa? Nah, kemarin kita sudah selesai di pembahasan hadis mardud yang ketiga, keempat, dan kelima ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, fal awwalul mawdu'u wasani al-matruku watsalisul munkaru ala ra'yin wa kadza ar-rabi'u wal khamis. Nah, thumma qala rahimahullahu taala thumma al-wahamu bi fathil ha ya, al-wahamu yakni keliru ya, keliru dalam riwayat. Kata beliau, tsummal wahamu ini tuli alaihi bil qara'in. Jika al-waham, kekeliruan dalam riwayat tersebut, uttuli'a alaihi, diketahui, bil qara'in, dengan indikator, dengan qarinah, wa jam'i turuq, dan diketahui setelah dihimpun semua jalan-jalannya, maka hadis yang padanya terdapat waham dari perawi dinamakan al-mu'allal. Baik, ini pembahasan berikutnya berkenaan dengan hadis al-mu'allal. Jadi al-mu'allal ya, al-mu'allal adalah al-hadis alladzi fihi illatun qadihah. Ini seingat saya sudah pernah kita singgung sedikit ketika membahas masalah dalam hadis sahih. Jadi al-mu'allal ini nama lainnya, al-mu'allal dinamakan juga al-mu'allu dinamakan juga al-ma'lul. Nah, dinamakan juga al-ma'lul. Nah, walaupun ada khilaf dalam masalah penamaan ini ya, tapi ini yang masyhur ya, yang digunakan oleh para ulama, al-mu'allal atau al-mu'allu atau al-ma'lul. Definisinya yang dimaksud di sini adalah al-hadis alladzi fihi illatun qadihah. Hadis yang di dalamnya terdapat illah yang qadihah. Hadis yang terdapat di dalamnya illah qadihah. Kata qadihah di sini adalah wasfun atau sifatun mumayyiz. Sifatun mumayyiz, yakni sifat yang didatangkan untuk membedakan dari selainnya. Di mana illat ini ada dua, ada illatun qadihah dan ada illatun ghairu qadihah. Illat qadihah dan illat yang ghairu qadihah. Yang dimaksud oleh para ulama ketika berbicara masalah ilal, ketika mereka mengatakan al-hadis fihi illah, ada illah di dalamnya, illah indal itlaq, ketika mereka menggunakan kata illah dan dimutlakkan, maka yang mereka maksudkan dengannya adalah illah yang qadihah, illah yang
taqdahu fi sihhatil matan, yang merusak kesahihan matan. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, taib. Jadi illat ini kita kasih gambaran global dulu bahwa illat ini adalah suatu cacat. Cacat dalam hadis yang sulit untuk dideteksi. Sulit untuk dideteksi. Nah, karena itulah para ulama memberikan definisi illatun qadihah. Mereka mengatakan illatun qadihah itu ibarah an sababin khafiyin ghamidin taqdahu fi sihhatil matan ma'anna zahirahu as-salamatu minha. Nah, jadi illah yang qadihah itu adalah suatu ungkapan ibarat untuk sesuatu yang khafi. Sabab berarti ada akibatnya. Jadi illat ini menjadi sebab, di mana illat ini adalah sesuatu sebab yang khafi, yang tersembunyi. Artinya tersembunyi, tidak mudah untuk ditemukan. Makanya disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, bil qara'in. Ini tuli'a alaihi bil qara'in wa jam'i turuq. Tidak mudah ditemukan karena harus dikumpulkan semua jalan-jalan periwayatan. Kita tidak akan mengetahui illat suatu hadis kalau kita hanya mendapati satu sanad saja untuk hadis tersebut. Ya. Kalau memang padanya illat, ya. Artinya kalau memang hadis tersebut ada illatnya, tidak akan bisa kita ketahui hanya dengan melihat satu atau dua hadis misalnya. Satu atau dua sanad. Harus dikumpulkan, ditakhrij semua jalan-jalannya, diistikhraj semua siapa yang meriwayatkannya, kemudian dilihat sanadnya. Maka dia sababun khafi. Kemudian tidak hanya khafi, dia juga ghamid. Ghamid artinya rumit. Ya, rumit. Karena itulah yang berbicara dalam masalah illah al-qadihah, para ulama ahli ilal itu hanya segelintir dari para al-muhaddisin. Ruwatul hadis, para perawi hadis itu jumlahnya banyak. Tapi dari semua perawi tersebut yang bisa dikatakan muhaddis itu jumlahnya sedikit. Kalau perawi kan namanya al-musnid. Al-musnid yakni orang yang memiliki sanad. Ya, maka semua periwayat hadis secara umum adalah musnid. Ya, dari musnid itu yang jumlahnya sangat banyak, hanya sedikit di antara mereka yang naik ke derajat al-muhaddis, yang menghimpun antara ilmu riwayat dan ilmu dirayah. Ya, ilmu riwayat dan ilmu dirayah, dan menghafal sejumlah atau bagian besar dari as-sunnah yang diberikan patokan oleh sebagian ahlul ilm dengan berapa puluh ribu hadis, 10.000 atau 20.000 hadis. Ya. Jadi ketika seorang muhaddis, dikatakan seorang muhaddis kalau menghimpun antara ilmu riwayat dengan ilmu dirayah. Nah, dari muhaddis ini ada level-levelnya, ya. Ada al-hafiz dan ada al-hafid, ada al-hakim, ya. 6 dan semacamnya. Ada beberapa maratib di situ, ada beberapa tingkatan dalam penamaan atau gelar-gelar tidak formal, ya, untuk para ulama. Nah, namun dari jumlah muhaddis yang jumlahnya sudah sedikit dibandingkan al-musnid, ya, yang berbicara mengenai ahli ilal itu terhitung pakai jari, lebih sedikit lagi dibandingkan jumlah al-muhaddis. Jelas? Ya, karena itu kalau kita mau hitung-hitung siapa-siapa ulama yang berbicara dalam ilmu ilal, syukur-syukur juga kalau dapat sampai 20. Kenapa? Karena ilmu ilal ini adalah ilmu yang ghamid, yang rumit, terselubung, yang hanya bisa diketahui dan difahami oleh orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal masalah Abdurrahman ibn Mahdi, Ali ibn al-Madini, Yahya bin Sa'id al-Qattan, ya. Setelahnya Imam Malik atau Imam Al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, kemudian di bawahnya lagi sebelumnya Imam Ahmad juga, tentunya Imam Ahmad rahimahullah, ya, Ali ibn al-Madini. Kemudian di bawah dari Al-Bukhari, At-Tirmidzi,
ya, Ad-Daraqutni. Nah, dari para a'immah yang berbicara tentang al-jarh wa ta'dil, berbicara tentang ilmu ilalul hadis. Nah, jadi dia bukan tidak mudah untuk diketahui. Kemudian illat yang qadihah ini dia tersembunyi dan rumit. Tersembunyi yakni tidak kelihatan. Makanya disebutkan pada kalimat setelahnya taqdahu fi sihhatil matan, yang mana illat yang qadihah ini merusak kesahihan matan. Merusak kesahihan matan. Ma'anna dhahirahu salamatu minhu. Padahal lahiriahnya, yakni kalau kita periksa satu sanadnya, dua sanadnya, lahirnya sih sahih, tidak ada masalah. Lahirnya itu makbul. Yang dimaksud dengan as-salama di sini imma hasan atau imma sahih. Yakni hadisnya makbul zahiruhu. Namun apa? Setelah dikumpulkan semua jalan-jalannya, ternyata ada illat di dalamnya. Nah, maka ini yang dimaksud dengan illah al-qadihah. Jadi kalau kita berbicara mengenai illah secara umum, kita bisa menggunakan kalimat illah adalah ibaratun an sababin khafiyyin ghamid. Illat adalah sesuatu, ibarat atau ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi lagi rumit. Itu illat. Ya, fil hadis, dalam hadis tentunya. Nah, illat ini terbagi dua, ada yang qadihah, ada yang taqdahu fi sihhatil matan, dan ada yang ghairu qadihah, yakni la taqdahu fi sihhati al-matan. La taqdahu fi sihhati al-matan. Tapi semuanya sama-sama, baik yang qadihah maupun ghairu qadihah, itu zahir sanadnya bersih, tidak ada cacat padanya, tidak ada kedhaifan di dalamnya. Karena itulah kalau ada hadis dhaif dan diketahui dhaifnya itu secara zahir, yakni zahir sanadnya itu sudah ketahuan dhaifnya, itu bukan dinamakan hadis al-mu'allal. Karena hadis al-mu'allal adalah hadis yang tampilan luarnya bersih, tapi ternyata di dalamnya ada illat, ada waham dari perawi, yang mana wahamnya ini hanya bisa diperoleh, diketahui melalui al-qara'in dan jam'ut turuq. Misalnya hadis di dalam sanadnya, dalam sanad hadis tersebut terdapat perawi, ketika dicek biografinya ternyata fulan dhaif, maka ini tidak dikatakan tidak dikatakan hadis mu'allal. Kenapa? Karena hadis dhaif dikarenakan ada perawi dhaif di dalamnya, itu langsung ketahuan zahirnya tidak selamat. Zahirnya itu memang dhaif kelihatan. Sementara mu'allal itu dipersyaratkan zahirnya sahih atau zahirnya hasan. Jelas? Atau misalnya hadis munqati. Ya, munqati dengan inqita' yang zahir, atau hadis mursal, atau hadis yang di dalamnya ada rawi yang mastur, majhulul hal. Ini semua tidak dikatakan mu'allal. Suatu hadis dikatakan mu'allal kalau tampilan luarnya diperiksa secara zahir. Ya, secara zahir itu bersambung, tapi ternyata secara zahir itu sahih dengan semua syarat sahih terpenuhi, tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut ternyata ada illat padanya. Jelas sampai sini? Maka kita bisa katakan begini, secara umum hadis mu'allal adalah hadis-hadis yang nanti bisa ketahuan salahnya. Ya, kalau ada hadis nanti ketahuan waham dari perawinya setelah dikumpulkan semua jalan-jalannya, itulah yang namanya mu'allal. Ya. Kata siapa? Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Ya, kalau enggak salah Ibnu Khuzaimah atau yang lain, wallahu a'lam. Bab kalau tidak dikumpulkan jalan-jalannya maka tidak akan jelas kesalahannya. Ya. Nah, karena itulah penamaan al-mu'allal sebenarnya ini bukan penamaan untuk jenis hadis tertentu. Al-mu'allal ini bisa dikatakan kayak isim jenis. Isim jenis untuk semua hadis yang tampilan luarnya bersih tapi dalamannya ternyata di dalamnya ada dhaif yang terselubung. Makanya kita bisa katakan masalan al-mazid. Ya, nanti akan disebutkan beberapa bentuk illat. Ya, misalnya hadits syadz. Hadits syadz ini kan kalau kita cuma periksa 1-2 hadis, ya hadisnya sahih atau hasan karena perawinya bersih, sanadnya bersambung, bersih. Tapi ketika kita kumpulkan jalan-jalannya, ternyata si fulan menyelisih yang lebih kuat dibandingkan dia, maka hadits syadz ini masuk dalam kategori mu'allal. Mu'allal. Sebagaimana sudah kita sebutkan di awal, ketika beliau mendefinisikan hadis sahih adalah mattasala sanaduhu binaqli adlin tamid dhabt
Ya, min ghairi syudzudin wala muallal. Ini syad sebenarnya bagian dari muallal. Maka syudzud min ghairi syudzudin wala muallal ini atfil am alal khas. Mengatafkan sesuatu yang umum yaitu muallal kepada sesuatu yang lebih khusus yaitu syad. Yaitu apa? Asyad. Dan faidahnya apa? Mengatafkan yang umum kepada yang khusus itu melahirkan apa? Lil ihtimam bihadzal khas. Ya, agar seorang lebih fokus memperhatikan yang khusus tersebut. Dalam hal ini adalah asyad. Walaupun sekali lagi syad masuk dalam bagian al-muallal. Apalagi yang masuk dalam kategori muallal, misalnya al-mazid fi muttasilil asanid. Saya insyaallah bentuknya. Al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, tampilan luarnya muttasil, ternyata ini keliru. Ini keliru. Termasuk dalam kategori al-muallal, masalan hadis al-muttarib. Muttarib zahirnya sahih, bersih, hasan, ketika dikumpulkan terjadi ittirab ternyata. Terjadi apa? Ittirab. Ataukah misalnya hadis-hadis yang atau ada rawi-rawi tertentu yang secara zahir dia sikoh, tapi ternyata untuk hadis ini dia doif. Misalnya yang sudah pernah kita kasih contoh, riwayatnya Ahlul Basrah dari Ma'mar bin Rashid. Ya, kalau Ahlul Basrah meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid itu riwayatnya dhaifah, ada ilat padanya. Ya, dikarenakan Ma'mar bin Rashid tidak membawa kitab-kitabnya ketika beliau ke Basrah, beliau menceritakan lewat hafalan dan karenanya beliau salah di situ. Nah, beliau salah di situ. Atau misalnya kemarin Simak an Ikrimah. Simak an Ikrimah. Dua-duanya rawi ini Simak dari Ikrimah, rawi yang makbul. Tapi Simak an Ikrimah riwayatnya dhaifah, munkar. Ya, riwayatnya dhaifah. Nah, atau misalnya rawi-rawi yang mukhtalid, rawi-rawi yang siqah tapi ikhtalata fi akhirih. Ini kan harus dibedakan siapa yang meriwayatkan dari dia sebelum hafalannya berubah dan siapa yang meriwayatkan darinya setelah hafalannya berubah. Nah, ini namanya qarinah ataupun jam'ut turuq. Ya, maka ini semua masuk dalam bentuk-bentuk atau merupakan anwa atau nau' min anwa'il mu'allal. Jadi al-mu'allal ini adalah isim jenis untuk semua jenis hadis yang zahirnya bersih, selamat, tapi sebenarnya dia dhaif. Baik. Jelas ya? Untuk contohnya sudah berlalu, contoh hadis syad. Hadis syad itu mu'allal dan akan datang nanti beberapa contoh-contoh yang lain ya berkenaan dengan hadis mu'allal. Misalnya hadis maqlub. Hadis apa? Maqlub atau hadis mudraj. Hadis mudraj itu juga masuk dalam kategori mu'allal sebagaimana yang akan dijelaskan. Baik, kemudian di sana ada hadis yang illahnya ghairu qadiha. Dia ada illat juga, ada masalah di situ, tapi tidak mencacati hadis. Tidak mencacati hadis. Ya. Misalnya yang biasa dikatakan oleh para ulama, aina ma yadurul isnad yaduru ala thiqah. Ya, di mana saja sanad berputar maka dia berputar di atas rawi yang thiqah. Misalnya ada hadis Ibnu Umar, kemudian diperselisihkan, ya, diperselisihkan sanadnya dari Ibnu Umar. Apakah sanad ini berasal dari Malik, dari jalan Malik Nafi dari Ibnu Umar, ataukah dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar? Masalah. Ya. Terjadi khilaf di sini, maka yang seperti ini tidak dianggap sebagai illah yang qadihah. Kenapa? Karena mau yang benar Malik An-Nafi dan Ibnu Umar hadisnya sahih, ataukah yang benarnya Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar juga hadisnya sahih, sehingga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, cuman kenapa dikatakan illat? Karena ada mukhalafah, ada ikhtilaf dalam riwayat. Nah, maka secara umum kapan kita mengumpulkan semua jalan-jalan? Perhatikan, kapan kita kumpulkan semua jalan-jalan hadis tersebut? Ternyata kita dapati ikhtilaf dalam sanadnya, maka itu sudah dikatakan illah. Sudah dikatakan illah. Tinggal masalahnya sekarang, apakah ikhtilaf itu merusak matannya, menjadikan matanya dhaif atau tidak? Kalau menjadikan matanya dhaif, maka itu dinamakan illah qadihah. Tapi kalau tidak mempengaruhi matannya, tetap sahih walaupun terjadi ikhtilaf di dalamnya, maka itu dikatakan illah ghairu qadihah. Misalnya hadis yang mahfuz. Kita sudah sebutkan tadi, illah yang qadihah adalah contohnya hadis syadz. Apa lawannya hadis syadz? Hadis mahfuz, ya.
Ketika terjadi ikhtilaf dalam riwayat, ternyata yang rajih dalam riwayat ini adalah hadits yang mahfuz, maka berarti apa? Ya, memang ada illat, terjadi ikhtilaf, tapi yang rajih adalah yang mahfuz. Maka ini illah yang ghairu qadihah. Illah yang ghairu qadihah. Nah, ya afwan, misalnya saya ulangi, masalan ada yang meriwayatkan hadis secara mursal dan ada hadis yang meriwayatkan secara mausul dan sanadnya bersih, semuanya rawi thiqah masalan. Kemudian rawi thiqah ini khilaf. Ya, ada yang meriwayatkan secara mursal, ada yang meriwayatkan secara mausul. Misalnya dari Qatadah. Qatadah ini dua orang muridnya berselisih, ya, atau berbeda riwayatnya. Sebagian riwayat Qatadah meriwayatkan atau sebagian murid Qatadah meriwayatkan dari Qatadah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Qatadah tabi'in, langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Sementara sebagian murid beliau yang lain meriwayatkan dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mausul, sanadnya bersambung. Ya. Yang mana yang lebih kuat di sini? Kita katakan kan ditarjih, dilihat yang mana yang lebih kuat. Kalau ternyata yang mengirsal itu lebih kuat, ya, lebih kuat, berarti apa? Ini dinamakan illah yang qadihah. Kenapa? Karena yang irsal yang kuat, sementara mursal itu hadis dhaif, berarti merusak kesahihan matan. Merusak kesahihan matan. Maka ini dikatakan illah qadihah. Ikhtilafnya ini illah qadihah. Ya. Tapi kalau sebaliknya, ternyata yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah yang riwayat mausul. Yang riwayat mausul, yang ada penyebutan Anas bin Malik antara Qatadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikatakan apa? Apakah ada illah? Iya, ada illah karena murid-muridnya Qatadah ikhtilaf di dalamnya. Tapi apakah qadihah? Oh, tidak qadihah karena yang benarnya adalah sanadnya muttasil. Sanadnya mausul, tidak mursal. Baik, ini gambaran umum tentang masalah al-ilal, dan masalah illah ini apa namanya? Seperti yang sudah kita isyaratkan, hanya sedikit para ulama yang bisa berbicara masalah ini karena pengetahuan tentang ilal, ya, ini lahir dari kasratul mumarasah dan tentunya ya utamanya menghafalkan riwayat-riwayat. Karena di zaman dahulu ya para ulama itu menghafal semua hadis-hadis perawi. Ada rawi cuma 10 hadis, cuma 10 hadisnya sudah dihafal 10. Ada rawi yang 100 hadisnya dihafal 100-100-nya. Ada rawi yang punya 500 riwayat dihafal semua 500-nya. Ada yang rawi yang punya 1000 riwayat dihafal semua 1000-nya. Jadi setiap perawi-perawi itu mereka sudah hafal hadis-hadisnya si fulan ini, hadisnya si fulan begini, hadis si fulan itu, sebagaimana yang warid dari nanti akan disebutkan ya bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Jadi dihafalkan semua hadis-hadisnya si fulan. Sehingga karena mereka sudah hafal hadis-hadisnya, dia sudah punya apa ya? Punya zauq. Dia sudah punya feeling, sudah punya chemistry lah terhadap hadis-hadisnya si fulan. Hadis-hadisnya Az-Zuhri seperti ini. Hadis-hadisnya Syu'bah seperti ini. Hadis-hadisnya Sufyan bin Uyainah seperti ini. Nah, nanti suatu saat mereka mendapati sebuah sanad melalui jalurnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Kalau dia bukan hadisnya Sufyan Ats-Tsauri, akan ada feeling, ini kayaknya ada yang tidak beres ini. Saya hafal semua hadis-hadisnya Sufyan Ats-Tsauri. Ini enggak masuk, ini bukan bagian dari hadisnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Atau ini bukan bagian dari hadisnya siapa? Syu'bah bin Hajjaj. Saya hafal semua hadis-hadisnya Syu'bah bin Hajjaj. Tidak ada satupun yang seperti ini. Ya. Walaupun ada kemungkinan ada hadisnya Syu'bah yang dia tidak hafal, tapi ketika dia sudah mengetahui sebagian besar hadisnya, dia sudah bisa menghukumi bahwa ini riwayatnya masalah, ini riwayatnya tidak masalah, dan seterusnya. Ya. Karena itulah Sufyan atau Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala pernah ditanya oleh seorang. Ya. Pernah ditanya mengenai bagaimana hukumnya hadis ini atau bagaimana status hadis ini. Kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, ini hadisnya mungkar atau ini hadisnya batil, ya. Atau ucapan yang senada yang semakna dengannya yang menunjukkan lemah. Hadis ini ada masalah di dalamnya dan dipertanyakan kepada beliau sejumlah hadis. Kemudian setelah beliau menjawab, ditanya balik, apa argumen kamu wahai Abu Hatim memvonis atau Abu Hatim memvonis semua riwayat ini bermasalah? Iya. Katanya saya tidak punya
alasan yang saya bisa sampaikan kepada kamu, ya. Tapi bukti saya atau argumen saya adalah kamu bawa hadis-hadis ini kepada Abu Zur'a Ar-Razi dan bawa juga kepada Muhammad bin Muslim bin Waroh. Ini 3 ulama besar negeri Ar-Rai. Ya, semuanya Ar-Raziyun. Abu Hatim, Abu Zur'a dan siapa? Muhammad bin Muslim bin Waroh. Kamu bawa hadis ini kepada Abu Zur'a, bawa hadis ini kepada siapa? Muhammad bin Muslim. Kalau kamu dapati jawaban kami sama, nah itu tuh. Ya. Maka dibawalah hadis itu kepada beliau berdua dan jawabannya semua sepakat melemahkan, mengatakan ini hadis bermasalah, tidak benar ini hadis. Ya, walaupun dalam takbirnya berbeda. Hadis yang dikatakan Abu Hatim misalnya batil, si Abu Zur'a mengatakan mungkar atau dan layasih atau yang semacamnya. Pokoknya lafadznya berbeda tapi semua sama kandungannya, yakni tidak ada yang benar dari hadis tersebut. Ya. Setelah itu dia pulang kembali kepada Abu Hatim. Abu Hatim bertanya, bagaimana hasil pertanyaanmu, kelilingmu? Dia katakan, hadis yang kamu katakan demikian, Abu Zur'a mengatakan demikian, Muhammad bin Muslim mengatakan demikian. Hadis yang kamu vonis seperti ini, Abu Zur'a bilang begini, Muhammad bin Muslim mengatakan seperti ini. Ya, kemudian dia mengatakan, asyhadu anna hadzal ilma ilham. Saya bersaksi, kata orang ini, saya bersaksi bahwa ilmu ini, ilmu ilalul hadis adalah ilham. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata sebagian ulama, ilmu ilalul hadis itu bagaikan seorang ahli ilal itu bagaikan as-Soyrofi. Ya, pakar tukang tukar uang, as-sarf. As-sarf kan tukar menukar uang dengan uang. As-Soyrofi. Ya, di mana dia karena sudah sering terbiasa memegang uang, dinar ataupun dirham di zaman dahulu ya. Sudah sering memegang sehingga dia suatu saat dia pegang misalnya logam atau uang palsu, dinar palsu atau dirham palsu misalnya, ya. Dia tahu bahwa ini palsu. Ini bukan uang asli. Ketika ditanya apa buktimu? Saya nggak punya bukti, tidak bisa. Saya bagaimana cara mengumpulkan bukti? Ini feeling. Feeling ini lahir karena keseringan memegang uang Uang asli. Sehingga karena keseringan memegang uang asli, kapan ada lain-lain sedikit, dia bilang ini palsu. Apa argumennya? Nggak bisa diungkapkan. Itu pengalaman, itu khibrah, itu sesuatu yang didapatkan dari pengalaman. Maka demikian pula para ulama terdahulu, ahli ilal hadis. Tidak sampai sini karena keseringannya mereka terjun, ya al-khawd, ya, mereka tenggelam dalam mempelajari dan membahas hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, mereka mengetahui corak ciri khasnya hadis Nabi SAW, sehingga kapan dapat ada hadis yang bermasalah langsung tiba-tiba ada feeling bagi mereka. Dan ini tentunya feeling bukan sekedar berhukum dengan waham ataupun dengan keraguan semata-mata, ya, tapi itu tadi feeling mereka ini terbentuk hasil tempaan berpuluh-puluh tahun mereka mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah mereka mengatakan bahwa innalil hadisi nur, ya, innalil hadisi nura, bahwa hadis itu memiliki cahaya. Orang kalau sudah biasa bergelut dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan dia mengetahui ini hadis Nabi, dia akan tahu ini ada cahaya padanya. Tapi kalau hadisnya bermasalah, dia akan tahu juga ini ada zulmah padanya, yang mana dia tidak akan bisa ungkapkan dengan kata-kata karena seperti tadi, ya, karena seperti tadi alasannya. Ya, ini berat bagi mereka untuk mengungkapkan. Ya, ini ya sama seperti kalau kita tahu tentang suatu ilmu, terus ada anak kecil nanya tentang suatu ilmu tersebut, kita kesulitan untuk memberikan takbir, membahasakan bagaimana supaya dia paham. Ya, kayak kurang lebih seperti itu. Ya, sehingga ini mengantarkan kita, ya, kalau kita sudah berbicara masalah ilalul hadis, maka bagi orang-orang mutaakhirin, orang-orang belakangan, mereka tidak punya opsi lain kecuali taklid kepada para ulama al-mutaqaddimin min ahli ilal dalam masalah ini. Maksud saya begini, kalau ada hadis kita periksa, tampilan luarnya sahih kita periksa, ditakhrij, diperiksa, dikumpulkan semua jalan-jalannya bersih, aman, tidak ada masalah. Semua kita sudah kumpulkan jalan-jalannya. Ada ikhtilaf, tidak ada ikhtilaf, dan semacamnya. Sudah dikumpulkan. Tapi ternyata Abu Hatim atau Abu Zur'a atau Daraqutni menghukumi hadisnya dhaif.
atau hadisnya ilat, ada ilat padanya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh seorang datang, atau tidak layak seorang datang orang belakangan mengatakan Abu Hatim berkata ini hadisnya fihi illah, atau sanadnya, atau hadisnya bermasalah, atau hadisnya dhaif dan semacamnya. Tapi yang benarnya hadisnya bisa dihasankan dari semua jalan-jalannya. Nggak bisa seperti itu. Iya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa para ulama ahli ilal itu mereka menghukumi hadis-hadis, ya, mereka menghukumi hadis-hadis itu sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Ya. Sementara di zaman kita sekarang itu hadis Nabi sudah terkumpul semuanya. Bisa jadi para ulama itu menghukumi ilat karena tidak mengetahui jalan ini. Ini ada jalan yang mereka tidak ketahui. Ya. Karena di zaman dahulu kan memang hadis dikumpulkan satu persatu. Sekarang kan sudah jadi, sudah terkumpul semua hadis Nabi SAW. Tidak ada yang hilang. Nah, ya ini kalau dikumpulkan seluruhnya. Bukan alim tertentu, satu orang alim mengumpulkan semua hadis Nabi pada dirinya, enggak tentunya. Ya, tapi terpencar-pencar. Sebagian ada yang mengetahui 80%, 20% yang tidak ditahu dan demikian seterusnya. Tapi kalau dihimpun seluruhnya, tidak ada hadis Nabi SAW yang hilang. Nah, maka sebagian mengatakan kalau ulama mutaqaddimin menghukumi hadis itu ada ilatnya, tapi ternyata ulama mutaakhirin mengumpulkan semua jalan-jalannya dan semua bersih, tidak ada cacat padanya menurut pengamatan dia, maka kita bisa sahihkan ini hadis atau hasankan ini hadis. Ya, ini tentunya perkara yang berat. Karena para ulama mutaqaddimin ketika mereka berbicara mengenai ilal, ini tadi ya sudah merambah kadang perkara-perkara yang sifatnya maknawi, ya, tidak lagi bersifat hissi dengan melihat jalan-jalan, tapi feeling mereka. Ya. Nah, ketika mereka memvonis suatu hadis itu bermasalah, maka itu bermasalah hadisnya, walaupun tampilannya sebersih apapun. Karena itulah illat, tampilan luarnya bersih. Maka tidak bisa orang datang belakangan kemudian mensahihkan misalnya, ya, walaupun tadi sekali lagi ada khilaf ya. Iya. Sebentar ya, afwan. Nah, jadi sebersih apapun atau ketika para ulama mengatakan ada ilat, ya sudah. Ya, walaupun memang ada khilaf dalam masalah ini, cuma kalau saya pribadi, wallahu a'lam bishawab, ketika Daraqutni apalagi di atasnya Imam Ahmad sudah mengatakan la yasihu fi hadis, tidak ada satupun hadis yang sahih dalam permasalahan, ya sudah. Tidak ada satupun hadis sahih dalam permasalahan. Ini kalimatnya Imam Ahmad bukan sembarangan. Ketika dikatakan tidak ada satupun hadis sahih ya, dalam permasalahan, kemudian ada orang belakangan mengatakan saya sudah kumpulkan semua jalan-jalannya, ternyata bisa dihasankan. Kaif Imam Ahmad mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih. Orang belakangan mengatakan mungkin Imam Ahmad tidak mendapatkan jalan ini, mungkin ini. Ya. Kan begitu. Yang mana yang lebih layak kita katakan Imam Ahmad tidak mendapati jalan ini, atau kita katakan orang belakangan tidak mengetahui jalan ini? Ternyata ada ilatnya. Dia periksa hadisnya sahih, tapi ternyata dia luput dari dia riwayat yang menunjukkan itu ada ilat dan diketahui oleh Imam Ahmad. Kan lebih layak yang kedua. Di masa-masa ketika buku-buku, tidak usahlah kita berbicara masalah yang lain-lain. Kitab-kitab saja, kitab-kitab para ulama itu ada yang tidak sampai kepada kita. Ada yang dibuang ke sungai, dibakar di masa Baghdad dikuasai, ya. Tidak sampai, yang sampai kepada kita cuma namanya doang. Ya. Kita cuma dengar namanya, kita tidak pernah lihat tampilan wujudnya. Tidak ada jejaknya. Nah, maka lebih layak dikatakan bahwa kamu mutaakhirin, kamu periksa hadis-hadis itu bersih, tampilan luarnya betul bersih. Tapi lebih layak kalau ketika ada seorang imam mentaklil, kita katakan mereka mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya, mereka mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, ala kulli hal ini perkara ijtihadiyah tentunya. Perkara ijtihadiyah. Namun ini tadi selayaknya, dan ini sering disebutkan dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala oleh Ustadzul Qarnain hafizahullah, bahwa dalam pembahasan seperti ini selayaknya atau seorang atau mutaakhirin itu tinggal taklid kepada mutaqaddimin dalam masalah ilalul hadis. Jelas sampai sini ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentunya kecuali kalau ada indikator bahwasanya ta'lil dari mutaqaddimin itu hanya membicarakan satu jalan saja, bukan di jalan-jalan lain. Ini kalau seperti ini tidak ada masalah. Karena kadang memang juga seperti itu. Kalau kita lihat
Ilal Ibn Abi Hatim atau Ilal Daraqutni yang tercetak, ya. Kadang mereka hanya memang menilai satu jalan saja, bahwa ini jalan Thoriq ini bermasalah. Mereka tidak menghukumi hadisnya, tapi menghukumi jalan tertentu. Nah, kalau seperti ini jalan tertentu dihukumi doif ataupun ada ilat padanya, kemudian tidak dikomentari jalan-jalan lain atau syawahid yang lain, maka tidak ada masalah. Orang belakangan datang kemudian mengatakan hadisnya hasan. Kenapa? Karena yang dikomentari oleh si fulan, oleh alim fulan hanyalah jalan ini saja, sanad ini saja. Yang lain tidak dikomentari. Ya, tapi kalau yang dikomentari adalah hadisnya, tidak ada hadis yang sahih dalam permasalahan atau hadis Ibnu Umar ini doif masalah atau ada ilat padanya, maka ini yang butuh dipegang baik-baik oleh mutaakhirin dalam permasalahan ini. Baik, karena itulah para ulama ahli ilal kadang mereka mentaklil, yakni menghukumi cacat sebuah riwayat dengan dengan ilat, dengan cacat-cacat yang kita kadang nggak tangkap. Ya. Misalnya kadang mereka mengatakan ini hadis, ini riwayat mungkar, ini riwayat la yasih atau la aslahu. Kenapa? Karena si fulan disisipkan ke dalam bukunya hadis ini bukan dari hadisnya. Dari mana mereka tahu ini? Ya. Dikatakan si fulan membiarkan bukunya terbuka, kemudian dia pergi, ada orang masukkan hadis-hadis di dalamnya. Dari mana mereka tahu hal yang seperti ini? Kayak ilmu ghaib. Ya, makanya sebagian mengatakan ilmu ilal itu kayak ilmu perdukunan. Dari mana mereka tahu hal-hal yang seperti ini? Ya. Bahkan mereka kadang mentaklil sebuah hadis dengan ilat yang ghairu qadihah. Misalnya, ada hadis. Ini di feeling mereka, ini sekali lagi feelingnya mereka bukan feeling asal-asalan, lahir dari pengalaman yang luar biasa. Ya, berpuluh-puluh tahun. Sehingga mereka sudah tahu ciri khasnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tahu sifat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya seperti ini. Maka kapan ada hadis, tidak ada perasaan mereka melihat itu hadis, sudah mereka mengatakan dhaif. Ini hadisnya bermasalah ini. Apa ilatnya? Apa cacatnya? Kadang mereka mengatakan gara-gara si fulan mudallis. Tapi kalau dilihat si fulan mudallis tapi dia pakai haddatsana. Kok bisa dilemahkan? Ya kan? Ini kan mudallis kalau pakai haddatsana mudallis ya. Saya ulangi. Mudallis pakai an itu kan ilat. Mudallis pakai an itu ilat. Tapi di jalan lain dia pakai haddatsana. Ya. Maka ilatnya apa? Ghairu qadihah. Mudallis pakai an kan illah. Tapi kalau di jalan lain dia sudah pakai haddatsana, berarti ini ilatnya ghairu qadihah. Tapi kadang mereka tetap melemahkan gara-gara mudallis ini. Gara-gara apa? Mudallis ini. Ya. Atau kadang mereka mengatakan si fulan hadis ini dhaif gara-gara si fulan. Padahal dia saduk. Dia saduk. Cuman tadi kadang ketika para ulama ahli ilal sudah memiliki feeling ini hadis bermasalah, mereka akan mentaklil dengan taklil apapun terhadap hadis tersebut, hatta walaupun dengan ilat yang ghairu qadihah. Ya. Nah, dan ini pembahasannya tentunya merupakan pembahasan yang panjang tentang masalah taklil, kaifiyatul taklil dan semacamnya. Namun para mubtadi'in ya, pemula ketika sudah punya basic dalam disiplin dalam mustalahul hadis, dia sudah boleh untuk mulai membaca buku-buku ilal untuk melihat bagaimana gaya taklilnya para ulama. Apa-apa asbab yang mereka biasa gunakan untuk mentaklil suatu riwayat yang tampilan luarnya sahih tapi ternyata bermasalah. Iya. Nah, dan untuk pemula mungkin bisa membaca kitab dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala, Ahaditsul Mu'allaq Dhahiruha As-Sihah. Ahaditsul Mu'allaq Dhahiruha As-Sihah. Ini disebutkan di dalamnya oleh beliau rahimahullahu taala, itu banyak hadis-hadis yang tampilan luarnya sahih namun dalamnya dhaif atau ada ilat padanya. Nah, ketika dia melihat itu, dia bisa tahu begini ini yang menjadi sebab taklilnya, atau kadang mereka menggunakan ini, kadang mereka menggunakan itu, kadang ditaklil karena ini, kadang ditaklil karena itu, dan seterusnya. Baik. Sudah ya? 6. Ini selesai pembahasan al-mu'allal. Jadi kesimpulannya al-mu'allal ini bukan jenis hadis tersendiri, dia adalah jenis hadisul hadis yang masuk di bawahnya
afrodnya itu ada banyak jenis hadis seperti tadi syadz, kemudian nanti muttarib, kemudian makhluk, mudraj dan semacamnya. Nah, summa qala rahimahullahu taala, taib qala rahimahullah thumma al-mukhalafatu in kanat bi taghyiri siyaqi famudrajul isnad aw bidamji mawqufin bi marfu'in famudrajul matn. Nah, ini pembahasan berikutnya berkenaan dengan al-mukhalafah, dan ini ilat yang setelah al-waham, ya. Nah, al-waham disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ya, au wahamihi au mukhalafatihi. Sekarang beliau akan berbicara mengenai asbab al-mukhalafah atau jenis-jenis hadis yang mardud gara-gara perawinya mukhalafah dengan yang lain. Di sini ada beberapa bentuk mukhalafah. Yang pertama, atau hadis-hadis yang atau anwa'ul hadis yang anwa'ul hadis yang di dalamnya terdapat mukhalafatul rawi. Ada beberapa jenis yang beliau bahas di sini. Yang pertama masalah al-mudraj, kemudian yang kedua masalah al-maqlub, kemudian yang ketiga masalah al-mazid fi muttasilil asanid, kemudian yang keempat masalah al-muttarib. Masalah al-muttarib, kemudian juga akan dibahas masalah al-musahhaf wal muharraf. Al-musahhaf wal muharraf. Nah, ini semua masuk bagian dari pembahasan al-mukhalafah. Ya, jadi untuk hadis-hadis yang terjadi padanya atau yang mardud, al-mardud bisababi al-mukhalafah. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa, insyaallah kita akan terangkan satu persatu semuanya. Yang pertama dimulai dari apa? Al-mudraj. Ya. Al-mudraj. Kemudian yang kedua apa? Kemudian yang kedua adalah al-maqlub. Nah, kemudian yang ketiga al-mazid fi muttasilil asanid. Yang keempat adalah al-muttarib. Yang kelima adalah al-musahhaf wal muharraf. Nah, ini apa namanya? 5 jenis, ya, 5 jenis hadis yang ditolak gara-gara terjadi ikhtilaf dalam riwayatnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan jelaskan satu persatu ini pada pertemuan berikutnya. Wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah,